عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita mulyakaken. Keluarga besar Abah Haji Agung, keluarga besar Afko Group, keluarga besar Pondok Pesantren Safinatul Huda, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Buwarno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, dengan berharap semoga semua nikmat yang diberikan oleh Allah, utamanya nikmat berupa hidayah ini, menjadi nikmat yang tidak terputus sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa nikmat hidayah ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan pengajian ilmu seperti malam hari ini, dan juga pengajian ilmu pada malam-malam yang lainnya, khususnya di Masjid Buwarno ini, bisa hadir dengan istiqomah. Allahumma amin. Karena majelis ilmu ini digambarkan oleh Rasulullah sebagai taman di antara taman-taman surga. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu di tempat yang mulia Masjid Buwarno ini dapat mengantarkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dan yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Alhamdulillah, malam hari ini kita baca hadis lanjutan dari hadis yang sudah kita baca pada minggu yang lalu. Ini masih berkaitan dengan bab jenazah. Hadis yang akan kita baca ini nanti tentang ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidata ibnil Hasibi al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kuntu wis ana sapa ingsun iku nahaitu nyegah ngelarang sapa ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kuburi saking ziarah kubur. Fazuru mongko padha ziarah sapa sira kabeh ha ing kubur. Rawa wis ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim.
Zada wis nambahi sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi nambahi fa innaha tudzakkirul akhirah. Fa innaha krana sak temeni ziarah kubur iku tudzakiru ngelingaken apa ziarah kubur ngelingaken al akhirata ing akhirat. Para ibu, para bapak, para sederek sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka berziarahlah kalian ke kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu status atau kualitas hadisnya ini adalah hadis sahih. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberitakan kepada kita semuanya bahwa ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Kemudian larangan itu dicabut oleh Rasulullah dan menjadi diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Para ulama kemudian menelusuri sejarah mengapa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur dan kemudian memperbolehkan, bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata kemudian mereka menemukan alasan kenapa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur itu, karena pada waktu itu masih awal-awal agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah. Kondisi tauhid atau keimanan, keyakinan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini masih sangat dekat dengan zaman jahiliyah, di mana pada zaman jahiliyah ini mereka mengimani benda mati itu dapat memberikan manfaat, yaitu yang disebut dengan patung atau berhala. Maka Rasulullah pada waktu awal-awal mendakwahkan ajaran Islam ini belum memperbolehkan para sahabat-sahabatnya untuk ziarah kubur karena dikhawatirkan keyakinan mereka pada zaman jahiliyah itu masih terbawa dalam diri mereka ketika mereka sudah masuk dalam agama Islam, karena masih baru masuk dalam agama Islam. Sehingga dikhawatirkan ketika mereka diizinkan untuk ziarah kubur itu, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Itu alasannya. Nah, setelah kondisi sahabat-sahabat Nabi ini berubah dan keimanan mereka terhadap ajaran agama Islam ini sudah kuat, keimanan mereka terhadap Allah ini sudah sangat baik, dan tidak lagi dikhawatirkan ketika mereka ziarah kubur itu akan melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Maka kemudian ziarah kubur ini menjadi diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah hukum ziarah kubur. Jadi pernah dilarang, namun kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya boleh ziarah kubur itu, tapi malah diperintahkan.
diperintahkan. Hadis ini kemudian ditambahkan redaksinya oleh Imam At-Tirmidzi dengan tambahan redaksi fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akan kehidupan akhirat. Ini salah satu tujuan, salah satu hikmah diperintahkannya ziarah kubur itu adalah agar orang yang ziarah kubur itu menjadi ingat akan kehidupan akhirat. Di awake dhewe ziarah kubur ini yang pertama mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahwa kita pun nanti akan seperti mereka yang sudah mendahului kita itu, akan menyusul mereka. Oleh karena itu salah satu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu ziarah kubur itu adalah mengucapkan salam, mengucapkan salam dan kemudian mendoakan mereka supaya diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Kanjeng Nabi. Setelah mendengarkan hadis ini, Siti Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau saya ziarah kubur ini, apa yang aku lakukan?" Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah itu dengan mengajarkan ucapan salam ketika berziarah kubur dan mendoakan orang-orang yang meninggal dunia ini agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan kalimat salamnya oleh Rasulullah, "Assalamualaikum ya ahlad diyar daro qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun ghafarallahu lana walakum." Redaksi hadisnya sangat banyak, salah satunya yang saya baca tadi itu. Jadi ketika ziarah kubur itu pertama yang dilakukan adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan bahwa ketika ada orang salam itu yang mendengar wajib menjawab, kalau tidak menjawab hukumnya berdosa. Yaitu ketika salam ketemu kemudian assalamualaikum, wajib menjawab. Saya memulai pengajian mengucapkan salam itu sunnah, tetapi panjenengan yang mendengar salam wajib kalau panjenengan tidak menjawab maka panjenengan berdosa. Yang kedua, ada salam itu yang tidak boleh dijawab. Ada salam itu yang tidak boleh yaitu salamnya orang yang sholat. Orang yang sholat itu kan mengakhiri sholatnya dengan salam, assalamualaikum Sampean kalau mendengar orang sholat mengucapkan salam, sampean jangan jawab. Itu tidak wajib dijawab. Nek wong sholat assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, nggak wajib dijawab. Itu salamnya orang yang sholat itu dijawab oleh malaikat. Yang ketiga, ada salam itu jika diucapkan bukan hanya tidak boleh dijawab, tapi kalau dijawab maka yang mengucapkan salam ini malah ketakutan. Yaitu salam yang diucapkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sampean mengucapkan salam ketika ziarah kubur kok dengar ada yang menjawab, saya yakin sampean nggak jadi ke kuburan itu, sampean langsung pulang
lari terberit-berit. Ya. Jadi ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, dan ada salam yang ketika dijawab itu malah justru menjadikan orang yang mengucapkan salam ini ketakutan. Begitu. Assalamualaikum ya ahlad diyar daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera bagi kalian wahai para penghuni kuburan di antara orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Itu begitu. Artinya itu begitu. Ditambahi ghafarallahu lana walakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Ini tentang ziarah kubur. Jadi diperintahkan. Kemudian perintah ziarah kubur ini apakah berlaku untuk orang laki-laki dan untuk orang perempuan, atau bagaimana hukumnya orang perempuan yang ziarah kubur? Ini disebutkan di dalam hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat zairatil kuburi, para perempuan yang ziarah kubur. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Saya jelaskan. Para ulama memahami hadis ini sebagai larangan bagi orang perempuan untuk ziarah kubur. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menyebutkan Nabi tidak melarang wanita-wanita ziarah kubur. Bahkan tadi dalam riwayat tadi yang saya ceritakan, Siti Aisyah minta petunjuk kepada Rasulullah ketika ziarah kubur itu apa yang harus dilakukan. Artinya Siti Aisyah ini tidak hanya sekedar bertanya, tetapi Siti Aisyah juga mempraktekkan ziarah kubur dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ziarah kubur itu. Terus bagaimana memahami hadis ini? Nanti ada hubungannya dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ada perbedaan hukum antara orang laki-laki dengan orang perempuan tentang ziarah kubur. Kalau orang laki-laki itu dianjurkan, disunnahkan mutlak. Tapi kalau orang perempuan itu antara dianjurkan dan dilarang itu nanti berkaitan dengan sikap dan kondisi orang perempuan yang melakukan ziarah kubur itu. Ini menggabungkan antara hadis yang melarang dengan hadis-hadis yang memperbolehkan para wanita melakukan ziarah kubur. Yang dilarang itu kemudian para ulama menjelaskan jika orang perempuan ziarah kubur itu menimbulkan fitnah. Yang pertama begitu, wanita dilarang ziarah kubur itu jika kedatangan wanita di kuburan itu dapat mendatangkan fitnah. Misalnya seorang wanita yang ziarah kubur tidak menutup aurat. Memang ada orang yang ziarah kubur perempuan yang tidak nutup aurat, ya banyak. Kalau di kampung-kampung
mungkin tidak ada, tapi kalau di kuburan-kuburan umum yang di kota-kota, banyak wanita-wanita yang ketika ziarah kubur itu tidak menutup aurat, atau nutup aurat tapi nutup auratnya ini nggak sesuai dengan tuntunan syariat agama. Jadi misalnya gawe pakaian tapi pakaiannya pakaian ketat. Jari wong saiki pakaiannya koyok lepet, ya. Pakaiannya koyok lepet. Jadi gawe pakaian tapi bentuk tubuhnya ini kelihatan semuanya. Gawe pakaian tapi jerone iki ketok kabeh, cuma warna pakaian yang dipakai saja. Bedane mek iku. Umpama nggak gawe pakaian ya ngono iku, nggih. Umpama nggak gawe pakaian ya ngono iku. Sebab pakaian yang dipakai itu ketat. Ini yang akan menimbulkan fitnah. Maka diusahakan wanita yang ziarah kubur itu betul-betul bisa menjaga jangan sampai kedatangan dia di kuburan ini mendatangkan fitnah. Pertama dengan cara menutup pakaian, menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua dilarang meratap pada waktu di kuburan. Jadi wanita yang ziarah kubur itu diperbolehkan asalkan pada waktu di kuburan itu tidak meratap. Meratap itu apa sih? Meratap itu menangis dengan suara keras dan berbicara mengenai mayit. Apakah itu mengenai kebaikannya pada waktu hidup di dunia? Itu namanya meratap. Misalnya yang meninggal ini suaminya, yang ziarah kubur itu istrinya. Ini ketika ziarah kubur itu nangis, ingat dulu masa-masa waktu suaminya masih hidup. Saking emosinya nangisnya nggak terkontrol. Hati-hati, harus hati-hati betul saya bilang ini. Saking emosinya nangisnya tidak terkontrol, sehingga sampai berbicara, ya Allah, ya Allah Pak, sejak kamu meninggal dunia aku susah. Dulu ketika masih ada dirimu, anak-anakmu ini terurus semuanya. Kebutuhannya makan, kebutuhan hidup, kebutuhan pakaian, semuanya tercukupi. Sejak engkau mati, sejak engkau meninggalkan ini, tidak ada lagi yang ngurus anak-anakmu, tidak ada lagi yang peduli dengan anak-anakmu. Diungkit-ungkit semuanya. Sik sampean urip biyen Pak, tenang uripku Pak. Nek wayahe udan enek genteng bocor, enek sing menek, enek sing benakno. Saiki sampean wis mati, nek enek genteng bocor gak enek sing benakno, eling kabeh. Sampai genteng-genteng bocor itu eling. Itu yang kemudian tidak diperbolehkan ketika di kuburan ini menangis dengan meratap. Itu tidak boleh. Maka harus dijaga betul. Kalau misalnya di kuburan bisa menahan tidak nangis, silakan ziarah kubur. Ya, tapi kalau di kuburan nggak bisa menahan nangis, bahkan sampai meratap, maka jangan dulu ziarah kubur, nggak boleh. Ya, ini bagi seorang wanita, tapi kalau orang laki-laki beda. Jadi orang laki-laki itu beda dengan orang perempuan. Ya, orang laki-laki yang ditinggal mati istrinya paling nangis sehari 2 hari. 1 bulan sudah dapat gantinya lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaitan ditinggal mati sedina koyok yoyo nangisi. Oleh saulan wis lali gurung 40 dina nih.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dua hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ziarah kubur ini menjadi disunnahkan meskipun asalnya tidak diperbolehkan. Bahkan ada hadis jadi yang menjelaskan ziarah kuburnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau tadi Siti Aisyah itu juga ziarah kubur, bahkan ketahuan Siti Aisyah ini pernah keluar dari Baqi'. Baqi' itu tempat pemakaman yang ada di Madinah. Kemudian ketemu dengan sahabat-sahabat perempuan, kemudian ditanya, "Wahai Aisyah, dari mana engkau?" Siti Aisyah menjawab, "Saya dari makam." Kemudian para sahabat-sahabatnya itu bertanya, "Bukankah Rasulullah pernah melarang orang perempuan untuk ziarah kubur?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Dulu pernah dilarang ziarah kubur, tapi setelah itu kemudian diperintahkan untuk ziarah kubur." Siti Fatimah pun, ini juga riwayat perempuan ziarah kubur, di samping istri Rasulullah sendiri Siti Aisyah, putri Rasulullah Siti Fatimah pun juga sering melakukan ziarah kubur. Jadi kuburan pamannya ini sering diziarahi oleh Siti Fatimah, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ziarah kubur itu kemudian diperbolehkan, siapa yang berhak untuk diziarahi? Saiki masalahe ziarah nang kuburane sapa sing paling utama. Walaupun tidak ada keterangan bahwa ziarah kubur tertentu itu yang dianjurkan, tetapi berdasarkan beberapa riwayat ini diutamakan ziarah kubur ini, terutama adalah ziarah kubur kedua orang tua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ziarah kuburnya orang tua atau salah satu dari orang tua, kalau yang meninggal salah satunya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ya dua-duanya diziarahi. Kapan yang paling utama ziarah kubur? Ziarah kubur yang paling utama itu adalah pada hari Jumat. Itu yang dilakukan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha pada hari Jumat. Yang kedua, ada hadis dari Nabi, "Man zara qabra walidayhi au ahadihima min kulli yaumi jum'atin ghufira lahu wa kana barran liwalidayhi au li ahadihima." Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka kata Rasulullah, dia diampuni dosa-dosanya dan dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu salah satu keterangan hadis yang menyebutkan anjuran ziarah kubur untuk kuburan kedua orang tuanya. Nek sampean gak kober nang kuburane setiap hari, maka usahakan setiap selesai sholat itu mendoakan kepada kedua orang tua sampean. Jadi setiap hari didoakan, setiap selesai sholat ini didongakno orang tuanya. Setiap hari Jumat dikunjungi, diziarahi makamnya. Setiap hari setelah selesai sholat didoakan. Doa apa yang paling baik untuk orang tua
adalah doa agar orang tua ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadisnya banyak yang menjelaskan. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua jika orang tua itu sudah meninggal dunia. Nabi jelas menjawab, ad-du'a ulahuma wal istighfaru lahuma. Kata-kata mendoakan keduanya atau memintakan ampun kedua orang tua itu jelas disebutkan oleh Rasulullah sebagai cara berbakti anak kepada orang tua jika orang tuanya sudah meninggal. Dibacakan surat Al-Fatihah. Bapak jenenge Muhammad ila ruhi Bapak Muhammad Al-Fatihah. Ila ruhi Ibu Khadijah Al-Fatihah. Setiap selesai sholat didoakan, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Maka dalam suatu riwayat, ini untuk menambahkan keterangan malam hari ini, disebutkan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Faqala ya rabbi anna li hadza. Qala hadza bistighfari waladika laka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad pernah cerita kepada para sahabat-sahabatnya bahwa nanti di alam barzah itu ada seseorang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah ini sampai heran. Ya Rabbi anna li hadza. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, nikmat yang begitu banyak yang Engkau berikan kepadaku seperti ini dari mana? Merasa ibadahnya pada waktu di dunia ini tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ada orang yang seperti itu, kata Rasulullah, kemudian dijawab oleh Allah, qala hadza bistighfari waladika laka. Pak, jare Gusti Allah dijawab, sampean oleh nikmat sing akeh koyok ngene iki, dari nikmat-nikmat surga itu salah satunya adalah karena istighfar yang selalu diistiqomahkan oleh anakmu untuk kamu. Yoiki barokai dongane anakmu yang setiap waktu selalu mendoakanmu agar dirimu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dari hadis ini anak-anak sekalian, nek kapan awake dhewe jange kepingin duwe anak sing selalu mendoakan kepada orang tuanya, awaladin sholihin yad'ulah. Orangnya sudah mati tapi tetap tidak terputus pahalanya. Salah satunya adalah karena doa anak-anaknya. Nek awake dhewe kepingin awake dhewe jange didongakno karo anak-anake awake dhewe, mulai dari sekarang kita senang mendoakan orang tua kita. Awake dhewe gak tahu gelem ndongakno wong tuwa kok jange njagakno didongakno anak-anake awake dhewe, yaitu sesuatu yang sangat sulit. Jadi nek awake dhewe gelem ndongakno nanggone wong tuwa, ini insya Allah anak-anak kita pun nanti akan menjadi anak-anak yang senang mendoakan kita sebagai orang tuanya. Allahumma. Karena itulah Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, biru abaakum tabirrukum auladukum.
berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Itu hadisnya Kanjeng. Awake dhewe kepingin duwe anak-anak sing berbakti nanggone awake dhewe, harus dimulai dari diri kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua jika orang tua sudah meninggal dunia adalah dengan mendoakan orang tua dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keberadaan kita sebagai anak dapat mengangkat derajatnya orang tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keberadaan kita sebagai orang tua kelak juga akan diangkat derajat kita oleh Allah karena anak-anak kita yang soleh dan solihah yang selalu mendoakan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.